Dalam hidup kita sekarang, kita seperti dibiasakan untuk hidup dengan melakukan beberapa tugas dalam saat yang bersamaan. Istilah kerennya, kita terbiasa untuk melakukan multitasking. Secara sederhana, hal ini bisa dilihat dari perbedaan atau apa yang kita alami dari rumah kemudian di tempat kita bekerja misalnya. Di rumah kita hadir sebagai seorang ayah atau ibu, kemudian di tempat pekerjaan kita hadir sebagai entah itu seorang karyawan, seorang wirausaha, seorang pebisnis, dokter, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan anak-anak, bagaimana di rumah hadir sebagai anak atau saudara, di tempat belajar hadir sebagai entah itu pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya. Hal ini kerap kali membuat kita kemudian seperti membeda-bedakan peran kita. Seperti kemudian ada perbedaan, ada kalanya kita menjadi orang yang penuh kasih di keluarga misalnya, tetapi ketika kita berada di luar rumah, di tempat pekerjaan, kasih itu kita tinggal di rumah, sehingga di tempat pekerjaan kita menjadi pribadi yang benar-benar lain. Kami selalu mengenangkan kalian dalam doa-doa kami, sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu, dan ketekunan harapanmu di hadapan Allah dan Bapa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Romo, suster, bruder, opa, oma, ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Semoga pagi hari ini kita berada di dalam naungan berkat dan kasih Tuhan. Di hari Senin biasa ke-21 ini, kita akan merenungkan bagaimana Tuhan mengajak kita untuk dapat hidup seimbang antara hidup sehari-hari juga bersama relasi kita dengan Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni kita, mengasihani kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau selalu menawarkan kepada kami kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepadamu. Perkenankanlah kami untuk selalu membina sikap tobat, menyadari kelemahan kami di hadapan-Mu, dan membuka diri terhadap kasih kerahiman-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami selalu mengenangkan kalian dalam doa-doa kami, sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu, dan ketekunan harapanmu di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kalian, sebab Injil yang kami wartakan disampaikan kepada kalian, bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dalam kekuatan, dalam Roh Kudus, dan kepastian yang kokoh. Kalian sendiri tahu bagaimana kami telah bekerja di antara kalian demi kepentingan kalian. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kalian menyambut kami, dan bagaimana kalian berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Tuhan berkenan akan umat-Nya.
Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka-cita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mempertobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya, dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Romo, suster, bruder, opa, oma, ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih. Dalam hidup kita sekarang, kita seperti dibiasakan untuk hidup dengan melakukan beberapa tugas dalam saat yang bersamaan. Istilah kerennya, kita terbiasa untuk melakukan multitasking. Secara sederhana, hal ini bisa dilihat dari perbedaan atau apa yang kita alami dari rumah kemudian di tempat kita bekerja misalnya. Di rumah kita hadir sebagai seorang ayah atau ibu, kemudian di tempat pekerjaan kita hadir sebagai entah itu seorang karyawan, seorang wirausaha, seorang pebisnis, dokter, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan anak-anak, bagaimana di rumah hadir sebagai anak atau saudara, di tempat belajar hadir sebagai entah itu pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya. Hal ini kerap kali membuat kita kemudian seperti membeda-bedakan peran kita. Seperti kemudian ada perbedaan, ada kalanya kita menjadi orang yang penuh kasih di keluarga misalnya, tetapi ketika kita berada di luar rumah, di tempat pekerjaan, kasih itu kita tinggal di rumah, sehingga di tempat pekerjaan kita menjadi pribadi yang benar-benar lain. Atas nama profesionalitas kadang-kadang hal itu dikalahkan bagaimana kita sebenarnya mempunyai sebuah keutuhan di dalam diri kita, sehingga semangat yang ada di dalam diri kita seakan dibeda-bedakan. Hal itulah yang ingin ditegur oleh Yesus dalam bacaan hari ini. Bagaimana para ahli Taurat dan orang-orang Farisi membeda-bedakan apa yang ia alami di dalam kehidupan mereka dan apa yang kemudian mereka ajarkan untuk orang-orang di sekitarnya. Maka penting sebagai umat beriman, kita bersama-sama mengusahakan bagaimana apa yang terjadi di dalam diri kita untuk orang-orang terdekat kita juga kita wujudkan kepada sesama. Seperti yang kami usahakan di pastoran ini misalnya. Relasi Romo Rossi dengan saya, kebersamaan dan persaudaraan yang dibangun menjadi semangat dasar kami untuk kemudian melayani umat. Atau misalnya dalam kegiatan donor darah yang baru saja terjadi di paroki kemarin. Semoga para umat yang sudah dengan setia melakukan donor darah bukan hanya mendonorkan hidupnya untuk orang-orang di sekitarnya yang mungkin tidak mereka kenal, tetapi terlebih dahulu belajar mendonorkan dirinya untuk orang-orang terdekat, keluarga, saudari-saudara, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Sehingga yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika bisa menjadi semangat kita sebagai umat beriman, yaitu bagaimana kita berusaha dari hari ke hari mengusahakan amal iman, usaha kasih, dan ketekunan harapan. Amal iman atau bagaimana iman kita berbuah pada sebuah tindakan yang nyata. Usaha kasih, bagaimana kasih yang ada di dalam diri kita usahakan di dalam perwujudan yang konkret. Dan ketekunan harapan, bagaimana dalam harapan yang ada di dalam diri kita tekun menjalani hidup dengan segala perjuangan dan tantangannya. Semoga hari ini kita dituntun oleh Roh Kudus sehingga hidup kita sebagai umat beriman semakin utuh, sebagai pribadi yang diberkati Allah, untuk dapat mengamalkan iman kita, mengusahakan kasih, dan mewujudkan ketekunan di dalam pengharapan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Ia memahkotai orang rendah hati dengan keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau menganugerahi kami dengan sakramen Putra-Mu. Semoga kami cermat memperhatikan tanda-tanda kehadiran-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Romo Rossi yang sudah membantu menjadi petugas liturgi, dan juga segenap tim yang membantu mempersiapkan perayaan Ekaristi pagi hari ini. Mari sekarang kita siapkan diri untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu,
dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, memberkati orang-orang yang kita doakan dan kita cintai, memberkati seluruh pekerjaan, pelayanan, dan kegiatan kita sepanjang hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.